Menning, kamu bisa dengar aku nggak? Xing Cheng. Aku di sini, aku di sini, aku di sini. Bos, tim penyelamat sudah datang. Banyak banget orang. Bahkan satu Sinyan aja nggak bisa jaga. Tiap hari bilang bisa jaga grup, bisa selamatkan Blue Sea Star. Hasilnya, obligasi gagal bayar, daftar keuangan diambil. Desainer disuap, dikibulin sama grup Liu Guang. Sekarang, cucu perempuan aku aja ikut kena. Aku kasih tahu, grup Blue Sea bisa bangkrut, tapi kalau Sinyan ada apa-apa, kalian semua nggak ada yang bisa kabur. Kakek. X Ian Yan. Gimana? Masih nggak enak badan? Aku udah nggak apa-apa. Cuma merasa kepala agak pusing. Kemarin dokter dateng, bilang kamu kebanyakan hirup asap. Tenggorokan sama saluran pernapasan terbakar, makanya sampai pingsan. Sekarang udah lebih baik? Mau panggil dokter lagi nggak? Laulen. Kakek. Aku beneran nggak apa-apa. Beneran. Jangan bikin kakek khawatir. Kemarin dengar kamu kena musibah, kakek semalaman nggak tidur. Kakek bikin kalian khawatir. X Ian Yan. Kamu adalah segalanya buat keluarga Zhuang. Kamu ada, keluarga Zhuang baru ada. Kalau kamu ada, apa. Keluarga Zhuang bakal runtuh. Kakek. Kakek. Bikin kalian semua khawatir karena aku. Tenang aja, aku beneran udah nggak apa-apa. Kamu juga cepetan istirahat. Kamu udah sadar, aku juga lega. Kamu sama Sinyan tunangan. Kakek. Blue Sea Odar. Sekarang nggak ada pemimpinnya. Sinyan Meskipun, Nyukili aku. Duduk di kursi direktur, selalu ada orang yang nggak ngehargai. Aku suruh kalian langsung tunangan. Menggadakan upakara pertunangan yang mega. Biarkan orang-orang yang mengincar Blue Sea Sing Sing membuka mata mereka. Kalianlah pemilik baru grup Blue Sea. Barang pameran sudah saya ambil kembali. Sudah didesain ulang dan dibuat kembali. Saya menyuruh Yuan Shuai membawa orang.
mengirimkannya langsung ke pameran perhiasan. Blue Sea tidak akan jatuh ke dalam jebakan bisnis lagi. Kemarin tidak ada kebakaran di perusahaan. Ada orang yang menaruh kue asap berisi bahan kimia di saluran ventilasi. Lubang ventilasi mengarah ke kantor Anda. Saya sudah mengganti penjaga keamanan yang baru. Rekaman CCTV internal juga sudah diberikan ke Fang Xiang untuk diperiksa. Saya jamin, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Saya percaya padamu. Masih pusing? Perlu saya panggilkan? Saya akan panggilkan dokter untukmu. Mari kita bertunangan. Seperti yang dikatakan kakek, kita adakan upacara pertunangan yang megah. Kita biarkan orang-orang di luar dan juga orang-orang di dalam grup bisa melihat kita. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Saya tahu. Saya bukan Zhuang Xinyan yang sebenarnya. Tapi setelah saya kembali ke sini, saya tidak punya siapa-siapa lagi. Kemarin malam, ketika saya jatuh ke lantai, hanya kamu. Jadi bisakah kamu datang ke sisiku dan bersama denganku? Kamu tahu apa artinya bertunangan denganku? Mungkin kamu akan terjebak dan tidak bisa keluar lagi. Dan kamu tahu siapa saya? Kamu tahu kenapa saya kembali? Jika belum siap semuanya, apakah kamu yakin masih ingin bertunangan denganku?
Saya juga tidak tahu. Apakah saya sudah siap atau belum? Tapi saya hanya punya kamu. Baik. Kita bertunangan. Setelah bertunangan, aku akan menceritakan semua hal padamu. Ekspresi apa ini? Ekspresi bahagia. Bagaimana? Mau minum? Minum alkohol pagi-pagi, ada kabar baik apa? Dia mengalahkanmu. Mereka benar-benar mengubah desainnya. Bagaimana? Hebat kan? Dari pengejaran hingga penyelesaian perubahan. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 48 jam. Dan, kandidat yang dikirim oleh desainer Lin Mufan adalah Yan Xingcheng. Kakakmu kalah, kamu masih senang? Kamu sebenarnya untuk Lin Mufan? Atau untuk Yan Xingcheng? Untuk keduanya, tidak boleh? Aku benar-benar memanjakannya. S.I. Jangan marah, aku tahu. Kamu sudah merencanakan akuisisi Blue Sea untuk waktu yang lama. Tapi kamu harus berpikir, jika mereka begitu mudah dikalahkan, grup seperti ini tidak akan menarik di tangan kita. Blue Sea memiliki dua pria hebat, tidakkah kamu merasa? Proses mengalahkan mereka, menaklukkan mereka, lebih menarik? Perang bisnis tidak seperti studio fashionmu yang bermain merek. Begitu kesempatan terlewat, tidak akan kembali lagi. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menghancurkan Blue Sea Yixing. Tapi tidak disangka, gadis kecil ini tidak seberapa. Dua pria di sampingnya, semakin hebat. Direktur Tang. APA. Kepala Lin, saya adalah direktur baru grup ini. Saya mengundang Anda untuk membantu saya menangani krisis pameran. Saya tidak ingin Anda membawa emosi lain ke sini. Dia ternyata mirip sekali denganku. Nama saya Shen Manning. Saya mahasiswa tingkat akhir jurusan desain seni. Shen Manning. Bukan saya, kamu salah orang. Jika saya benar-benar salah, siapa kamu? Saya Huang Xinyan. Xinyan di luar negeri, khusus di bidang ekonomi dan manajemen perdagangan. Jika dia benar-benar Xinyan. Ini hanya bisa digambar oleh mahasiswa seni. Garis-garis ini. Keren sekali, pasti akan viral. Mereka berdua cukup cocok.
Aku kerakinan. Aku tidak akan bertahan lama, sisa hidupku bergantung padamu. Kalau kamu bilang begitu, mending kamu mati aja sekarang. Aku bilang, kamu ini gak punya rasa simpati sama sekali. Setidaknya kamu bisa menghiburku sedikit. Mangga Burma? Kamu yang mencuri burger orang. Sekarang malah minta dihibur. Mau aku belikan yang baru sekarang? Lalu biarkan kamu mencurinya dengan senang hati? Menurutku bagus. Mimpi kali. Jangan-jangan. Di sini juga aku gambarin untukmu. Kenapa baju di Yuan Shui Tong? Jadi begitu anggun. Yuan Shui, kamu duduk sini. Aku belikan kue untukmu. Dia gak akan datang. Pernah lihat husky yang protektif sama makanan? Aku belum pernah lihat husky yang suka manisan. Gak apa-apa, kamu makan aja, anggap kami gak ada ya. Iya, kamu makan aja. Nikmati pelan-pelan. Cowok keren favoritnya ternyata manisan. Sama seperti teman dekatku. Teman dekatku dulu suka banget makan kue kecil ini. Tapi sejak dia belajar di luar negeri, dia gak pernah balas pesanku lagi. Masih gak balas pesanku. Siapa? Teman dekatmu? Ayah. Teman dekatku, kami tumbuh besar bersama. Lalu kami sama-sama kuliah di Art University, janji pulang bareng. Kamu juga lulusan Art University? Tunggu, maksudnya juga? Kamu kenal orang lain yang lulusan Art University luar negeri? Cuma satu teman. Teman? Jangan-jangan cewek ya? Aku bilang, jangan-jangan itu teman dekatku yang menyebalkan itu. Dulu kami sangat dekat, sampai mau pakai satu rok. Tapi sekarang? Shen Menning, aku lihat kamu balik atau enggak. Kamu bilang temanmu itu Marga Shen? Shen Menning, 25 tahun. Teman kecilku. Lalu kami sama-sama kuliah di Art University. Dia ambil jurusan desain, aku ambil seni animasi. Kenapa? Kalian kenal temanku? Masa sih? Itu temanmu? Juga. Ada pesan masuk. Sudah, ada masalah besar di perusahaan. Yuan Shui, kita harus pergi. Pergi dulu. Apa yang begitu mendesak, Yuan Shui? Yuan Shui, kue kamu belum habis dimakan. Piring ini tidak boleh dibawa, kan? Kenapa bisa begitu kebetulan? Shen Menning adalah sahabatnya. Kamu tahu, tidak tahu. Kamu tidak tahu, kenapa bilang ham? Hanya sekali, dia melihat bos dan putri besar bersama. Berteriak, Shan. Shen. Saya Pa. Saya kira orang yang tidak diundang, jadi saya menariknya. Begitu. Lalu bagaimana? Nanti dia bertemu lagi dengan putri besar di perusahaan. Saya akan lapor ke bos, tunggu-tunggu. Jangan semua hal langsung kamu beritahu ke bos. Kalau bos tahu, pasti dia akan dipecat. Seperti dia yang bisa kerja di Blue Sea, pasti tidak mudah. Kamu tega, dengan satu kalimat membuatnya mengundurkan diri. Lalu bagaimana? Tega ini, kita berdua dulu menahan berita ini. Usahakan menjaganya, jangan sampai bertemu dengan putri besar.
Bos dan putri besar datang. Perusahaan terkemuka di industri perhiasan. Tiba-tiba ada kejadian serius seperti pembakaran. Pasti akan jadi berita besar besok. Mungkin ada hubungannya dengan Tang dari Liu Guang. Zhuang di sini kan pernah bertengkar serius dengan Tang. Bukan begitu? Hari ini, mereka seperti belalang di musim gugur. Lihat saja berapa lama mereka bisa bertahan. Hari ini mengumpulkan semua orang di sini. Ada dua hal selama masa sakit ketua direktur. Seluruh grup jatuh dalam kekacauan. Perusahaan juga mengalami krisis obligasi yang serius, krisis baru saja lewat. Grup lawan menyerang desain hak cipta kami. Menyerang pameran baru kami. Membuat kami mendapat banyak pertanyaan dari media. Juga membuat banyak pemegang saham kehilangan kepercayaan pada grup kami. Meskipun krisis sudah teratasi, tapi perbaikan internal grup sudah sangat mendesak. Jadi hal pertama, grup Blue Sea dari atas ke bawah mengatur ulang. Direktur Chen, saya ingin memindahkan Anda dari logistik ke Departemen Operasi sebagai Direktur Operasi. Anda sebelumnya selalu mengikuti mantan Direktur Utama, bekerja di bidang operasi. Sekarang, apakah Anda bersedia kembali? Saya bisa, Anda tenang saja. Pusat operasi, serahkan pada saya. Baik. Kepala Lin, Direktur Zhuang, saya ingin memindahkan Anda sebagai Direktur Pusat Desain. Ada masalah? tapi Direktur Qian, Jawab saya, bisa atau tidak? bisa. Lin Enyu Fan ditunjuk sebagai Direktur Pusat Desain. Ke depan, semua desain produk baru dan seri proses. Semua akan melapor kepadanya. Juang Xinjian. Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Direktur desain telah bekerja di perusahaan kami selama 20 tahun. Sekarang Anda ingin menggeser posisinya. Langkah Anda ini terlalu berlebihan. Wakil Direktur Xiao Zhuang. Anda pernah menjadi presiden sementara perusahaan. Juga wakil direktur kecil perusahaan. Tapi sekarang, mungkin Anda perlu pindah posisi. Zhuang Xin Yan, Perani Berninya, Endemen Kusik saya. Mulai hari ini, wakil direktur Xiao Zhuang dipindahkan dari posisi wakil direktur. Ditunjuk sebagai kepala departemen logistik perusahaan. Juang Xinjian. Berani-beraninya Anda memindahkan saya ke logistik. Pekerjaan logistik juga membutuhkan sedikit kemampuan. Direktur Zhao, pemindahan Anda jauh sekali. Direktur Zhao, menyerahlah. Direktur Zhuang siap menjadikan saya sasaran. Apa yang telah Anda lakukan? Anda sendiri yang tahu. Juang Xinjian. Jangan pikir, karena Anda cucu mantan direktur utama, Anda bisa bertindak semaunya. Saya beritahu Anda, ingin mengusir saya, Anda masih terlalu muda. Memanfaatkan kesempatan sakitnya mantan direktur utama. Mengendalikan departemen keuangan, menyuap manajer keuangan.
Menyuap direktur desain. Sengaja memproduksi karya tiruan. Menjual saham tinggi, membeli murah. Membuka rekening pribadi, persiapan imigrasi. Masih mau aku lanjutkan? Ini cukup buat kamu mendekam 30 tahun. Aku tidak melakukannya. Kamu ini memfitnah, menuduh itu tuduhan. Zhuang Xinyan, kamu punya kemampuan. Bawa bukti ke sini, aku tidak melakukannya. Lepaskan aku. Tahun baru ya, ramai sekali. Gadis Castle. Kamu hebat ya. Hadapi tantangan, bangun jembatan di atas air. Aku meremehkanmu. Berkat kamu. Bagus. Kali ini kamu menang. Tapi pasti akan ada ronde berikutnya. Tunggu saja. Aku Tangki selalu jujur dan terbuka. Aku mengakui apa yang kulakukan. Aku yang menyuap direktur desain Blue Ocean. Membuat mereka mendesain karya yang sama persis dengan Liu Guang. Aku hanya ingin menciptakan badai opini. Aku hanya ingin memasukkan mereka ke daftar hitam industri. Aku hanya ingin membuat impor-ekspor mereka semakin sulit. Ini adalah tindakan bisnis yang tidak adil. Aku Tangki melakukannya, aku mengaku, aku siap dihukum. TAPI. Jangan menyiram air kotor pembunuhan dan kejahatan ke kepala kami Liu Guang. Bisnis adalah bisnis, persaingan adalah persaingan. Aku Tangki meski kehilangan segalanya. Tidak akan punya niat jahat kan? Kedepannya Liu Guang tetap akan menjadi pesaing bisnis kalian. Tapi tenang saja, keselamatan pribadi kamu. Aku Tangchi tidak akan menyentuh helai rambat pun. Mengerti, Pak Tang? Saksi dan bukti yang kamu minta semuanya di sini. Masih ada yang mau dikatakan? Pak Zhavan, aku salah. Aku seharusnya tidak. Bawa keluar. Maafkan aku, Pak Juang. Maafkan aku. Aku salah. Selanjutnya, saya akan mengumumkan hal kedua. Setelah mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Direksi Lama, saya dan Tuan Yan akan mengadakan upacara pertunangan seminggu lagi. Upacara pertunangan. Setelah pertunangan, Tuan Yan akan menjadi orang terdekat saya. Pada saat yang sama, kami juga akan bersama-sama menjadi pemilik baru dari Blue Sea Star. Bagaimana menurutmu? Bagus. Hanya kamu yang paling bisa membuatku senang. Kamu bilang di rumah ini. Selain kamu dan MU Fan, siapa lagi yang bisa aku percaya? Ada juga Nyonya Besar dan Tuan Yan. Benar. Aku juga punya cucu perempuan. Dan menantu laki-lakiku itu. Oh iya. Apakah Mu Fan akan pergi ke upacara pertunangan hari ini? Dia ada pekerjaan, mungkin. Nona Chai Xuan sudah datang. Apa ini? Aku ada acara amal, jadi tidak bisa menghadiri upacara pertunangan Xinyan. Ayah, tolong berikan hadiah ini padanya.
Jangan sampai Xinyan merasa Bibi mengabaikannya. Kenapa kamu repot-repot seperti ini? Satu keluarga, kenapa repot? Jika Ai tidak mengerti, mungkin nanti Samuel milik keluarga Zhuang akan menjadi milik Xinyan. Ayah, waktunya sudah mepet, aku pergi dulu. Tolong pastikan hadiah ini sampai ke Xinyan. Dan juga, dasi lebih cocok untukmu. Tidak menyangka bisa menghadiri acara besar pertunangan presiden direksi. Dengan berpak Shuang dan Tuan Yan. Blue Sea kita tidak boleh lagi dihina orang. Tuan Yan sangat tampan. Bisa nggak kamu jangan begitu ngefans? Semua orang datang ke upacara pertunangan presiden direksi, banyak sekali orangnya. Direktur memaksa saya mengirim bahan ke guru produksi. Sepertinya guru tidak ada di sini. Aku juga ingin melihat pengantin cantik itu. Bapak Zhuang, Anda sangat cantik. Tuan Yan pasti akan sangat menyukainya. Benarkah? Tentu saja, terutama mata Anda. Adalah yang paling jernih yang pernah saya lihat. Mata Anda, bentuk bibir Anda juga sangat cantik. Sebentar lagi, saya akan membelit nanti saat berciuman dengan Tuan Yan, lipstik tidak akan luntur. Masih harus ciuman lagi? Ya, setelah bertukar cincin pertunangan, bukankah harus ada ciuman? Hei, Bu Guru. Dokumen ada di tangan saya akan segera mengantarkannya kepada Anda. Maaf ya. Apakah saya salah dengar? Kok suaranya mirip sekali dengan Mena? Baik, dalam 5 menit saya pasti sampai. Maaf ya. Maaf ya, saya sedang buru-buru. Maaf, mohon dimaklumi.
Xing Cheng. Percayalah padaku. Untung saya lari cepat, akhirnya bisa menyusul. Momen manis antara Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur. Man Manning,